Sanksi dijatuhkan dari segala arah. Bank diblokir, aset dibekukan, teknologi diputus, investor kabur, pasar ekspor ditutup, jalur-jalur perdagangan ke Eropa dihentikan sepenuhnya. Amerika memimpin koalisi global dalam memboikot. Semua orang, dari pemimpin dunia hingga analis pasar berkata, ini hanya soal waktu. Rusia pasti runtuh. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Rusia tidak hanya tidak runtuh, mereka bangkit. Dan bukan bangkit biasa, tapi dengan amarah, percepatan, dan agresi yang mengguncang kalkulasi geopolitik dunia. Ratusan drone menyerbu langit setiap minggu. Rudal menghujani target tanpa henti. Pabrik senjata bekerja tanpa jeda. Siang, malam, tanpa cahaya, tanpa istirahat. Skala serangan meningkat, ritme perang berubah. Pertanyaannya kini bergeser. Bukan lagi, mengapa perang belum berakhir? Tapi, mengapa Rusia belum tumbang? Dari mana datangnya dana yang begitu besar? Apa logikanya? Bagaimana sebuah negara yang secara resmi dikepung ekonomi global justru bisa bertahan dan membalas? Adakah sesuatu yang lebih besar sedang dimainkan di balik layar? Apakah Rusia benar-benar sendirian? Dan yang lebih penting, apa arti semua ini bagi tatanan dunia yang selama ini dijunjung tinggi oleh Barat? Dulu, banyak yang percaya Rusia akan roboh hanya dalam hitungan bulan. Sanksi Barat dianggap vonis mati. Itu bukan asumsi sembarangan. Pernyataan itu keluar dari mulut para ekonom, diplomat, dan editorial media arus utama. Analisisnya rapi, potong akses keuangan global, putus suplai teknologi, bekukan aset luar negeri, dan tunggu sistemnya runtuh dari dalam. Namun, kenyataan di lapangan justru berkebalikan. 2 tahun setelah invasi, Rusia tidak runtuh. Mereka justru berevolusi. Ekonominya tidak mati. Ia bermutasi. Beradaptasi seperti organisme keras kepala yang menolak mati meski tubuhnya dilumpuhkan. Sebelum perang, Rusia punya cadangan devisa lebih dari 600 miliar dolar. Setengahnya memang dibekukan oleh Barat. Tapi setengah lainnya cukup untuk mempertahankan nilai rubel, menstabilkan ekonomi dalam negeri, dan, yang paling mengejutkan, membiayai mesin perangnya dengan tenang. Rusia juga mulai mengubah poros ekonominya. Jika dulu gas dan energi mereka mengalir deras ke Eropa, kini jalurnya berputar ke Asia, India, Tiongkok, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Diskonnya besar, tapi volumenya tetap tinggi. Karena dalam perang yang panjang, arus kas lebih penting daripada margin. Rusia membuktikan satu hal, sanksi bukan senjata pamungkas. Jika musuh cukup kuat, siap, dan licik, tekanan ekonomi justru bisa membentuk aliansi baru, menumbuhkan kreativitas baru, bahkan membangkitkan kemandirian industri yang selama ini terbelenggu. Kekuatan utama Rusia sejak lama bukan pada teknologi tinggi seperti Barat, tapi pada energi. Gas alam, minyak, dan batu bara, itulah nadi kehidupan ekonomi mereka. Bahkan di tengah perang, sumber-sumber ini tetap memompa dana ke jantung Moskow. Eropa boleh menutup keran, Barat boleh meneriakkan embargo, tapi Rusia tidak panik. Mereka menyesuaikan arah, menyesuaikan mitra, dan Asia menyambut dengan tangan terbuka, karena dunia tetap butuh energi murah, dan Rusia menyediakannya dalam jumlah besar. Uang yang masuk tidak didiamkan, ia langsung dikonversi menjadi daya gempur militer, subsidi industri senjata, gaji pasukan, produksi amunisi dalam skala besar. Karena Rusia tahu, perang bukan hanya soal strategi di medan tempur, tapi juga soal logistik, supply, dan kemampuan bertahan dalam kelelahan. Banyak analis lupa bahwa Rusia bukan hanya konsumen senjata, mereka produsen. Sejak era Soviet, mereka membangun industri pertahanan yang luas, mandiri, dan tahan banting. Bukan hanya sekadar pabrik, tapi warisan dari puluhan tahun riset militer dan perlombaan senjata. Sementara negara-negara lain harus membeli amunisi, Rusia terus memproduksi rudal, peluru, tank, dan sistem pertahanan sendiri. Meski tidak serumit milik NATO, tapi kekuatannya ada pada volume dan konsistensi. Dan dalam perang, jumlah bisa mengalahkan kualitas. Ketika sanksi membuat ekspor senjata terhambat, Rusia justru mengalihkan fokusnya ke produksi dalam negeri. Mereka mulai mereplikasi teknologi, contohnya, drone kamikaze Martyr milik Iran kini diproduksi massal di Rusia sendiri. Murah, efisien,
dan tetap mematikan. Sanksi yang ditujukan untuk mematikan aliran teknologi malah membangkitkan kreativitas internal. Hasilnya, sebuah sistem pertahanan dan serangan yang lahir dari keterbatasan. Dan dalam jangka panjang, itu jauh lebih berbahaya. Banyak yang berpikir Rusia bertarung sendirian, tapi realitanya mereka tidak sendiri. Di balik panggung diplomatik, ada aliansi-aliansi diam, ada kerjasama senyap. Iran menjadi laboratorium drone, Korea Utara gudang peluru artileri. Cina meski netral secara politik tetap memasok komponen elektronik yang bisa digunakan untuk sistem senjata. Semua dalam jalur legal yang rumit tapi efektif. Inilah wajah perang modern. Tidak selalu terang, tidak selalu frontal. Tapi lewat suplai bayangan, logistik gelap, dan celah hukum internasional. Bukan soal siapa yang lebih kuat di depan kamera, tapi siapa yang lebih licik di balik layar. Rusia kini mengambil jalur primitif yang tak banyak dilirik. Produksi murah dalam jumlah besar. Contohnya drone kamikaze. Harganya hanya sekitar $20.000. Tapi untuk menjatuhkannya, diperlukan sistem pertahanan udara senilai ratusan ribu hingga jutaan dolar. Logikanya brutal. Kirim 100 drone murah, paksa musuh menembak 100 peluru mahal. Kuras pertahanan mereka. Baru hantam dengan senjata presisi. Ini bukan sekadar strategi militer. Ini strategi ekonomi perang. Dan Rusia tampaknya sangat memahami hukum itu. Tapi kekuatan terbesar Rusia justru bukan pada senjatanya, melainkan pada pikirannya. Ketika perang dimulai, seluruh mesin negara diarahkan untuk satu tujuan, bertahan. Media dijadikan alat narasi, pemerintah mengendalikan pesan tunggal. NATO menyerang, kita hanya membela diri. Rakyat diajak menderita, tapi dengan alasan yang diyakini luhur. Inilah kekuatan propaganda. Ia tidak menciptakan kebahagiaan, tapi menciptakan kesediaan untuk bertahan dalam penderitaan. Jadi, jika masih ada yang percaya Rusia akan runtuh karena sanksi, mereka salah arah. Rusia tidak runtuh, mereka menyesuaikan. Mereka bukan raksasa ekonomi, tapi mereka mesin perang. Yang tahu caranya bertahan, yang tahu cara menukar keterbatasan dengan strategi. Mereka tidak perlu disukai, mereka hanya butuh waktu. Dan selama dunia belum menyerah, Rusia akan terus bermain. Pertanyaannya kini bukan lagi, kapan Rusia akan kalah? Tapi, siapa yang lebih dulu kehilangan napas? Ukraina, Rusia, atau dunia yang mulai berhenti peduli? Kalau kamu tertarik melihat sisi lain dari konflik global, narasi-narasi tersembunyi, dan logika di balik kekacauan geopolitik, klik tombol like, bagikan konten ini ke teman-temanmu, dan tekan subscribe. Karena di balik setiap berita, ada narasi yang lebih dalam. Dan tugas kita bukan sekadar menonton, tapi memahami.